Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10 dengan judul Yakub Israel. Mari terlebih dahulu kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk satu kesempatan di mana kami akan kembali mereview akan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kami untuk boleh memahami dengan baik rencana-rencana dan karakter gambaran Allah melalui pengalaman Yakub. Kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ayat intinya terambil dari Kejadian pasal 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Teks pelajaran kali ini terambil dari Kejadian pasal 32 sampai 35 yang mencatat mengenai pengalaman dan perjalanan hidup Yakub untuk bagian yang kedua. Walaupun pada pasal-pasal ini memang mengisahkan pengalaman hidup Yakub, tetapi ini pun menjadi kisah Allah, God's story, yang dapat kita pelajari bersama. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama tentang Allah di pasal 32 sampai 35. Yang pertama, di dalam Kejadian pasal 32, Yakub di Peniel, tentang wajah Allah. Part yang pertama, ya, di Peniel Yakub bergumul dengan Allah. Pena Inspirasi menyebutkan bahwa kesalahan yang telah menuntun kepada dosa Yakub dalam memperoleh hak kesulungan dengan tipu daya sekarang jelas dinyatakan di hadapannya. Dia tidak berharap kepada janji-janji Allah, tetapi telah mencoba dengan usaha sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang akan dilaksanakan Allah dalam waktu dan caranya sendiri. Ketika terjadi perubahan nama dari Yakub dari Yakub kepada Israel membuktikan bahwa ia telah menang. Ia telah bergumul melawan Allah dan manusia dan Yakub menang. Kejadian 32 ayat 18. Perjumpaan dan pergumulannya dengan Allah telah membawanya melihat wajah Allah. Yang dilihatnya adalah kasih karunia Allah yang telah mengampuni dan melayakkannya. Tepat seperti yang dia katakan, tempat itu adalah Peniel, wajah Allah. Kemudian yang kedua, di dalam Kejadian pasal 33, Yakub masih di Peniel, di tempat yang sama. Ini berbicara tentang wajah Allah bagian yang kedua. Masih di Peniel, setelah Yakub bergumul dengan Allah dan menang, berikutnya menghadapi Esau kakaknya. Dalam perjumpaan dengan Esau, Yakub menyatakan bahwa melihat mukanya seperti dia melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Wajah Allah apakah yang dilihatnya? Dia melihat kasih pengampunan dan perdamaian yang telah diterimanya. Yakub telah melihat wajah Allah melalui Allah sendiri yang mengampuni, dan sekarang melalui Esau kakaknya yang sedia mengampuninya. Kemudian yang ketiga, Kejadian pasal 34. Yakub di Sikem, tentang gambaran Allah dirusakkan. Dari Peniel, Yakub bergerak maju ke Sukot dan menyeberang sungai Yordan dan memutuskan untuk menetap di Sikem. Dalam beberapa waktu di sana terlihat Yakub menyaksikan beberapa hal buruk dosa yang harus dituai. Ini seperti melihat gambaran Allah yang sempurna, tadinya sempurna, kemudian tiba-tiba dirusakkan oleh perbuatan-perbuatan pribadi yang tidak bertanggung jawab. Baik Dina, anak perempuan sendiri yang membawa diri ke dalam pencobaan, juga Sikem
yang melihat, mengingini, membawa lari dan bersetubuh dengan Dina. Juga Simeon dan Lewi dengan kebohongan dan pembalasan yang brutal. Tentunya juga tidak luput dari kesalahan adalah sang ayah yang dengan sengaja membiarkan, mendiamkan, dan tidak tegas dalam bersikap, telah menjadi hal-hal memilukan bagi Yakub sendiri, dan terlihat gambaran karakter Allah itu dirusakkan. Kemudian yang keempat, ke pasal 35, Yakub berada di Betel, tentang gambaran Allah dipulihkan. Dari Sikem, Allah memanggil Yakub untuk datang ke Betel. Sebelum berangkat, maka Yakub memutuskan ikatan pengikat Sikem, yaitu berhala-berhala yang disimpan dan disembunyikan, baik juga dewa-dewa sebelumnya ya, dari Haran yang berada di rumahnya. Yakub telah menuntun semua orang yang bersama-sama dengan dia bersedia untuk datang menyembah Allah di rumah Allah di Betel. Di sana Tuhan memberkati dia dan keluarganya, kemudian memperlihatkan skema gambaran Allah yang rusak kembali dipulihkan. Ketaatan daripada Yakub dan keluarga menuntun penegasan kembali iman kepada Allah dan janji Allah kepadanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, masih dari Kejadian pasal 35. Kali ini Yakub di Efrata, tentang kekuatan dan kemurahan Allah. Dari Betel, Yakub menuju ke daerah Efrata. Perjalanan ke Efrata membawa Yakub mengalami 3 bahkan 4 hal yang secara luar biasa tidak diduga olehnya. Yakni yang pertama adalah kelahiran Benyamin. Ini adalah spesial karena dari semua anak-anak Yakub mereka lahir di Haran. Dan Benyamin adalah satu-satunya yang lahir di tanah perjanjian. Namun pada kenyataan di saat yang sama peristiwa kedua terjadi, yaitu kematian Rahel, istri tercinta. Karena waktu dia melahirkan begitu sulit, susah ya, sukar, dan ini membawa kesedihan tersendiri. Walaupun Benyamin awalnya diberi nama Ben-Oni, artinya anak penderitaan, kemudian diubah oleh Yakub menjadi Benyamin, putra tangan kanan, menyiratkan harapan dan semangat Yakub menghadapi sisa kehidupannya. Kemudian peristiwa ketiga adalah kebejatan Ruben mencemari petiduran ayahnya sendiri. Apakah ini ada indikasi Ruben coba mencoreng kelahiran Benyamin anak Rahel dengan meniduri Bilha, pembantu Rahel? Kita tidak mengetahuinya. Tetapi Alkitab memang tidak menceritakan detail tentang hal ini. Kemudian peristiwa yang terakhir memang tidak disinggung dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan juga tidak muncul di pasal 35 kitab Kejadian. Tetapi sejatinya ini terjadi di saat mana Yakub sedang berada di Efrata, yaitu kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya tepat beberapa saat setelah kebejatan Ruben terjadi. Di pasal 35, bagian akhir dari pasal ini justru memperlihatkan Ishak yang sudah tua dan meninggal, kemudian dikuburkan oleh Yakub dan Esau, saat mana Yusuf sendiri sudah berada di Mesir. Dari beberapa peristiwa ini, Yakub akhirnya menyadari bahwa dosa akan terus nyata dari kelemahan manusia, namun kasih karunia Allah terus memberikan baginya untuk mendapatkan kekuatan dan boleh hidup dalam kemurahan Allah semata. Demikianlah kisah tentang Yakub Israel. Melalui pengalaman dan perjalanan hidupnya terlihat beberapa hal tentang Allah tergambar di sini. Yang pertama, di Peniel mengenai wajah Allah, tentang kasih pengampunan yang dia terima dari Allah sendiri. Kemudian yang kedua, masih di Peniel mengenai wajah Allah, tentang kasih pengampunan, namun ini dari abangnya
Esau. Kemudian yang ketiga di Sikem mengenai gambaran Allah dirusakkan melalui pencemaran, kebohongan, dan pembalasan yang brutal. Kemudian di Betel mengenai gambaran Allah dipulihkan melalui pertobatan, ya, menyingkirkan berhala-berhala, penyembahan, dan juga peneguhan kembali akan janji Allah. Kemudian yang terakhir di Efrata mengenai kekuatan dan kemurahan Allah dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan selanjutnya. Kiranya melalui rangkuman pelajaran sekolah Sabat pada pekan ini dapat menolong kita memahami Allah dengan baik, dan melalui pengalaman hidup daripada Yakub akan menolong kita lebih kuat dan lebih setia kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pembelajaran yang Engkau boleh berikan kepada kami melalui pengalaman Yakub. Menolong kami memahami di setiap perjalanan dan tempat-tempat yang dia tempati, dia singgahi dan menetap. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu menjadi momentum Allah bekerja bagi kehidupannya dan tentunya juga bekerja bagi kehidupan kami. Diberkati semua yang menonton channel ini. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam mengaplikasikan pelajaran pada kesempatan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.